Cimehong dan Olive, apa kabar? Hai. Terima kasih ya sudah datang ke studio CNBC Indonesia. Kalau kita lihat ini sudah ada barang-barang jualan Cimehong nih, ada buah, lalu ada yang viral-viral juga, bika ambonnya, rujaknya. Iya. Dan Cimehong kan ini memang jualan barang-barang yang premium begitu ya. Kenapa sih Cimehong memilih untuk jual barang premium dibandingkan dengan barang-barang reguler tapi jumlahnya banyak? Kalau saya kan mungkin customer saya kan teman-teman saya kebetulan ya maunya yang premium semua gitu loh. Baik, ini kalau kita lihat premium di buah, ini sebenarnya bedanya seperti apa sih? Karena kalau orang awam kan mungkin tidak tahu begitu ya, buah premium itu apa bedanya dengan buah reguler? Apakah memang karena rasanya sudah pasti manis misalkan begitu, atau memang kualitasnya dari gizinya bedanya seperti apa? Ya kualitas ya, kualitasnya seperti ini aja. Apukat kita jual nih 80.000. Ini kelihatan bentuknya jelek ya. Tapi ini tuh udah tua banget. Ini udah bisa dimakan gitu loh untuk hari ini. Nih kuning, kalau kuning apukat aslinya itu legit banget. Kayak mentega gitu. Ini apukat mentega. Contoh ini seperti kayak apa? Manggis. Manggis juga ini kita kualitas ekspor. Kualitas ekspor ke Cina beda ya. Kalau yang itu yang biasa kan udah jatuh atau mungkin udah lama itu dijual gitu. Sering saya temukan di tempat lain ya. Saya nggak usah sebut ya. Baik, artinya Cimehong nih sebenarnya menemukan kalau pasar dari produk-produk premium ini lebih mudah diraih daripada untuk produk-produk reguler. Iya, produk reguler juga gampang dapatnya, tapi jualannya juga kan ada kelasnya. Nggak mau kalau kelasnya customer saya nanti saya kasih barang misalnya komplain semua, pulangin. Ini contoh mangga. Padahal kalau orang bilang mangga ya sama aja, tapi kan beda. Kalau punya saya beda. Saya ketuaannya udah 90% dan ini no carbid. Ya, saya pastikan barang saya itu benar-benar alami kayak zaman dulu gitu loh. Jadi ya dibilang mehong juga enggak, kualitas. Oke, kita coba tanyakan ke Olivia. Olivia, ini kan kita sudah menemukan Cimehong ini menemukan pasarnya begitu sebenarnya kan, barang-barangnya premium. Tapi sebenarnya untuk memulai bagi orang-orang pemula ini sebenarnya lebih mudah nggak sih daripada menjual barang reguler begitu? Karena kita tahu kalau barang reguler ini kan harganya lebih murah. Pasti kan yang peminatnya mungkin lebih banyak karena dari segi harga begitu. Tapi ternyata Cimehong membuktikan tidak juga gitu. Menurut Anda gimana? Kalau menurut saya sih, kalau kita menjual barang kan pastikan kita memang ada di dalam lingkup itu dulu supaya kita tahu nih barang apa yang mau kita jual. Case-nya Cimehong, kenapa bisa jual barang-barang premium? Karena memang tinggalnya juga di kawasan elit. Jadi agak nggak cocok kalau misalnya bukan jual barang yang nggak premium kayak tadi misalnya Cimehong bilang teman-temannya nanti malah protes gitu kan. Jadi kalau misalnya mau memulai ya bisa aja. Yang pertama selain ada modal harus tahu dulu target marketnya siapa. Kalau sudah tahu nanti bisa pilih kira-kira barang-barang apa yang disuka sama target marketnya gitu kan. Baru nanti bisa dilihat juga lokasinya karena ini sangat menentukan. Kalau misalnya jualan barang premium tapi di lokasi yang tidak premium, takutnya nanti jadinya nggak laku kan. Jadi sesuai kebutuhan. Selain itu harus strategi promosinya nih yang kayak Cimehong ini keren banget karena aku juga sempat nonton kontennya. Banyak yang ngerasa terinspirasi loh komen-komennya. Semangat yang jualnya orang pagi-pagi saya tiap hari udah 3 tahun semangat pagi semua walaupun hujan aduh ngantuk ya. Tapi mau nggak mau kita harus konsisten gitu loh. Harus semangat. Aduh udahlah nggak mau gitu enggak. Ya kita ngutip hasilnya sekarang. Iya, tapi ini menarik Olivia, karena tadi Cimehong sampaikan ada juga pembeli yang membeli karena sebenarnya penasaran. Nah ini gimana nih kalau penasaran, apakah nanti dia akan melakukan pembelian berulang berikutnya atau seperti apa? Nah tadi kan sempat disampaikan ya sama Cimehong, kayak ini contohnya ini buah salju ya namanya. Cimehong nggak suka, tapi mungkin pertama orang penasaran dan ternyata rasanya suka, bisa aja kembali lagi gitu. Tapi kalau dijualnya di kawasan elit, biasanya kembali lagi memang warga-warga sekitar kan atau masyarakat yang tinggal di daerah situ. Bentuk promosi di sosial media sebenarnya menjangkau target market lain yang mungkin daya belinya juga sama nih sama yang tinggal di daerah situ gitu. Jadi bisa kembali lagi. Tapi kalau artinya memang ini strategi marketingnya begitu yang harus kita ulik lagi nanti seperti apa. Kita akan bahas itu. Tapi sebelumnya saya ingin nanya dulu Cimehong, sebenarnya untuk menentukan harganya sendiri itu seperti apa? Karena kan ini ada produk premium, ada produk reguler. Nah, produk premium apalagi produk
yang langka, Iya, gitu kan? iya. Itu kan orang nggak tahu sebenarnya harganya berapa. Iya, gitu. iya, iya. Cimehong menentukan harganya seperti apa? Kalau saya melihat tingkat kesulitan dapatin barang ini bagaimana? Apa contoh ini buah ini nggak selalu ready dan ini juga nggak tahan. Kalau misalnya seminggu busuk siapa yang tanggung gitu loh. Jadi kalau kita lihat bisa laku ya udah kita jual gitu loh. Nggak selalu ready. Jadi ya ini orang bilang 20.000, 15.000, saya jual 100.000 laku aja. Karena saya menargetkan pasar kalau saya seandainya saya suka, saya beli aja. Orang tuh saya nggak makan banyak, cuma pengen coba aja, ngiler, iya kan beli. Laku-laku aja gitu loh. Iya kalau seperti ini. Contoh saya target pasar saya ya orang-orang yang jaga kesehatan. Kandungan gulanya nggak banyak. Tapi kalau dia suka manis, apalagi biasanya yang nggak cocok itu yang badannya agak gemuk ya. Kan doyan gula gitu. Gula itu bahaya. Nah, itu bahaya banget. Ini itu gulanya itu ini nggak terlalu manis ya. Itu gulanya 226 gram. Bisa bayangin nanti ambil gula. Ini mengandung gula segini banyak juga ya. Masih nggak terlalu manis. Terus kita juga nggak kasih pelembut, jadi sampai situ sampai di rumah mungkin ya ada ini dan kita ini gluten free, jadi nggak mengandung terigu, jadi nggak bisa lembut. Kalau udah sampai itu udah dingin agak keras, ya, jadi dikukus lah gitu. Jangan dimakan. Udah keras butter itu bukan butter. Kita bahannya premium, no macam-macam. Jadi orang yang customer kita itu udah ngerti gitu loh. Biasanya kan orang menentukan harga nih Cimehong Iya. kan pasti ada elemen-elemennya, Iya, mulai iya, iya. transportasi, bahan. Iya, Ya. iya. Cimehong pakai metode itu juga atau sebenarnya terserah Cimehong aja taruh harganya berapa? Nggak terserah ya saya harus tambahin karyawan ya kan biar dia lembur kan kita harus ini semuanya udah saya hitung-hitung gitu loh ya terus kalau kayak begini ini kan barang tadi baru datang kemarin ada yang sebelah jualnya tapi bukan yang ini ya 1 kilo 2,9 juta tanpa biji. Terus saya kemarin ada jual cuma 400.000 dengan barang yang sama. 400.000, ya kan? Kalau saya nentuin harga, saya dapatnya berapa? Udah saya bukannya saya jual rugi enggak? Ya udah sudah ada untungnya udah saya jual gitu loh. Jadi saya jual kalau leci ya sama-sama leci ya. Ini tahu nggak harganya berapa? Kemarin aja kita jual 400.000, banyak yang mau beli. Nggak ada barang. Nah hari ini saya dapatnya modal segini, ya udah saya tambahin 100.000 aja. Artinya tidak selalu lebih mahal dibandingkan toko lain ya? Enggak juga. Ya kan beda-beda kelas gitu. Tapi kayak ini saya jual 70.000, ada toko sebelah juga jual mahal kan. Ada yang lebih murah dari saya nggak perlu ini. Ada pasarnya tersendiri kok. Nah ini kita bikin apa? Orang udah percaya saya pakai terasi udang yang saya buat sendiri. Jadi terjamin kualitasnya bukan soalnya sekarang barang-barang tuh banyak formalin, baygon, ya kan? Jadi kita punya kelas masing-masing. Rata-rata yang punya saya sih orang udah langganan percaya sama saya. Ini aja tadi kan juga ada live kan. Yang paling langsung penting dia beli terus segi keamanannya berarti Cimehong iya, ya. dari sisi kesehatan, ya kan? Dari sisi saya nggak menuduh ya. Ini saya orangnya jujur. Ya terserah mau beli ukur kalau nggak ya udah. Oke, kita coba tanyakan lagi sama Olivia. Olivia, kalau Cimehong ini kan sudah punya hitung-hitungan ya bagaimana cara untuk mencantumkan harga di produknya. Tapi kalau pemula, biasanya untuk menentukan harga itu seperti apa sih? Ya udah pasti kan pertama kita harus tentuin beban pokok penjualannya ya. Jadi harga modal dari alpukat itu misalnya berapa, atau misalnya bikin Bika Ambon itu wismannya berapa dan lain-lain. Yang kedua udah pasti beban operasionalnya yaitu gaji karyawan. Belum listrik jangan lupa dihitung loh. Karena listrik itu terus kita punya cold storage. Iya, itu aja betul. udah 24 jam nggak boleh mati. Iya, Ya kan? iya. Terus di kawasan peak kita harus pakai satpam. IPL-nya mahal ya. IPL-nya mehong banget ya. Udah gitu air. Iya. Air juga kita udah mehong ya, kurang bagus kita pakai filter lagi, filter merek yang mehong gitu loh, butuh listrik lagi. Ya semua karyawan juga kita butuh dia kerja, kita harus kontrak tempat lagi buat tinggal mereka gitu.
Oke. Ini semuanya ada hitungannya ya. Ini kan Cimehong sudah melakukan penjualan ini sejak pandemi ya, sudah 3 tahun artinya begitu. Apa saja sih yang menjadi tantangan terbesar selama 3 tahun ini? Tantangan terbesar ya apa ya? Kadang-kadang kalau sekarang viral sih banyak yang kirim-kirim barangnya, kita tinggal ini. Kalau dulu kan sulit banget, kita juga harus belajar. Saya nggak tahu Pak Apukat bagus itu seperti apa. Bukan pilih Apukat yang gede itu bagus, glowing. Enggak, ada daerahnya tentu ada nggak legit, ada nyampe di kita 3 hari, nyet gitu kan, jelek juga. Artinya pernah mengalami fase seperti itu? Pernah banyak sampai anak saya juga stres gitu, nggak mau hadapin kayak begitu. Kalau saya kan mungkin karena sudah tua dari kecil juga udah mentalnya udah mental baja lah. Ya udah kita hadapin dari daerah Kalimantan kirim buah, dia kasih contoh bagus, sampel bagus, kita transfer duluan kan. Kalau sekarang enggak, barang nyampe ada yang nawarin barang, saya ngomong dulu barang nyampe baru bayar, kita cek. Itu kalau dulu kan enggak, karena kita kan butuh barang. Artinya pernah merugi karena hal itu? Merugi, buah lay. Berapa besar? Puluhan juta. Ya kita hadapin aja. Apukat, ya udah. Tuhan bisa gantikan dong. Nyatanya sekarang lu mau kirim ya udah. Sekarang banyak banget. Memang Tuhan kirimin supply Artinya itu biaya belajar gitu ya? Iya, pengalaman itu yang paling mahal. Berapa tahun tuh Cimehong untuk bisa belajar sampai akhirnya tahu, oh ini Iya, buahnya iya, kualitasnya bagus, Iya, yang iya. ini tidak. Itu 2 tahun lah. Ya kita belajar terus. Karena kita sulit misalnya kayak pepaya tanpa karbit. Pilih yang matang-matang. Sekarang yang datang dari daerah kan semua dirontokin semua terus dikarbit. Nah itu nggak enak, nggak semua ya, nggak semua. Makanya ya sekarang udah tahu. Jadi kita cost-nya kita kan mahal. Kalau namanya satu mobil kan dirontokin kan, nah itu murah. Kalau kita petik yang udah tua, sudah ada brick-brick kuningnya. Nah dan rasanya pasti enak. Contoh juga mangga. Ya kan, kalau mangga itu panennya setahu saya itu kalau panen ya udah dirontokin semua, terus dikarbit. Kalau saya pilihan, makanya harganya kan agak beda gitu loh. Karena untuk membayar menunggunya itu ya? Iya, sama orang ya, sama orang kan orang nggak mau tahu. Kalau petani biasanya ya udah borongan gitu kan, mana bisa lu ambil petik dikit-dikit. Kalau mau petik dikit-dikit orang juga butuh juga, makanya harganya juga beda. Terus kalau ini kirim yang dikit-dikit, kita juga nggak mungkin banyak-banyak, pakainya bukan pakai truk, pakai travel.